Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa menyaksikan saya berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengabarkan bahwa akan hadir seorang Khotamul Anbiya atau Nabi terakhir atau penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad SAW telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga para Rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Nabi Muhammad SAW dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan Allah telah mengatur alam sedemikian rupa untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Tapi sayang sekali karena Nabi Muhammad harus terlahir dengan keadaan yatim. Karena ayah Nabi Muhammad meninggal pada saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Nabi Muhammad terlahir dari Bani Hashim. Oleh karena itu, pada saat Nabi Muhammad menjadi pemimpin, Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang dihormati karena terlahir dari Bani Hashim. Pada suatu hari, Siti Aminah pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Anak ini kelak akan menjadi penutup para nabi." Lalu pada saat Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah berkata, "Pada saat aku mengandung Muhammad, sebuah cahaya keluar dari dalam diriku yang menyinari istana Basra di Syam." Yang membantu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad bernama Ashifa, sedangkan yang menyusui Nabi Muhammad bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad tidak disusui sendiri oleh ibunya, melainkan dititipkan kepada orang-orang dari pedesaan? Karena sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menitipkan anak-anak mereka kepada orang di pedesaan karena udara di pedesaan lebih segar, sejuk, dan lebih bersih dibandingkan udara di perkotaan. Karena pada saat itu, rumah atau tempat tinggal Nabi Muhammad berada di kota Mekah. 2. Karena bahasa di desa lebih sopan dibandingkan bahasa di kota. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau bertepatan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Ka'bah yang berada di kota Mekah sedang diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yaitu penguasa Habasyah di Yaman. Kenapa ya kok Raja Abraha mau menyerang Ka'bah? Raja Abraha mau menyerang Ka'bah karena Raja Abraha merasa iri dengan Ka'bah yang selalu ramai pengunjung, sedangkan gereja Mekah yang ia bangun di kota San'a hampir tidak ada pengunjungnya sama sekali. Dari itu, Raja Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah agar tidak ada lagi orang-orang yang mengunjungi Ka'bah, melainkan mengunjungi gereja megah yang telah dibangunnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menggagalkan rencananya dengan cara mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas yang diambil langsung dari dasar neraka dan dilemparkan ke arah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Al-Fil. Ketika itu Raja Abraha bersama pasukan bergajahnya kepanasan dan tewas bergelimpangan akibat terkena batu-batu panas. Sedangkan pada saat itu di Makkah
tanpa perlindungan manusia sama sekali, karena pada saat itu para penduduk Mekah sedang mengungsi di bukit-bukit lain. Yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah keadaan Mekah yang berubah. Keadaan Mekah pada tahun 570 Masehi sebagian besar adalah gersang kerontang. Dataran Mekah pada tahun itu nyaris tak ditumbuhi tanaman lain selain kurma. Namun menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi, hujan tercurah lebat, sekitar Mekah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selain itu, menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, benteng-benteng mengalami keguncangan. Misalnya, api suci yang dipuja-puja oleh kaum Majusi atau Zoroaster, pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan menyala hampir serambi-serambi istana Kisra milik Raja Persia yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu diriwayatkan pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, bumi mengguncang atau terjadi gempa sehingga berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan berhancur. Dalam waktu yang sama, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang-orang Persia tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Selain itu, peristiwa menggemparkan terjadi di Kerajaan Romawi, di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Dengan cara itulah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, bahwa akan hadir sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman dan sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Sekian kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.